aku lho halale gampang. Untuk sithik ngamale akeh. Iku halale gampang. Lha boten kula niku seneng. Nyai rapati keramat itu seneng. Jadi ngamale akeh entuke napa? Sithik. Iku enak rondo niku enak. Mulane kula tak latih urip dhewean tak latih. Dadi halale iku gampang. Lha kula biasa ngomongnya tentang wali murid nak dosowan kula pas saleh bapak. Hormat kula sedengan mawon. Dadi kula ngamale kathah tak tintuke napa? Jadi ora pati nyerempet napa haram dadi. Sebab ini kalau matur malih iki. Kula nu berkali-kali menyelesaikan sengketa tentang kampung kula di perkara sumur. Iya sudah kalau musim kemarau itu banyak sumur yang kering. Kemudian ada sumur milik orang tertentu yang airnya melimpah. Kalau orang lain pakai kadang geger. Itu akan dari zaman Nabi itu khusus air itu milik bersama. Bahwa yang punya tanah lebih punya otoritas itu iya karena punya tanah. Tapi air itu kan bisa mengalir dari mana saja. Sumbernya dari tanah siapa saja. Sebab itu Nabi Dawud untuk air itu milik orang banyak. Ya, milik orang apa? Banyak. Termasuk wal usbi wal kalak. Termasuk hutan. Kalak terusan ini hutan. Orang kiai kuna maknanya hutan bangunan. Karena ini penjaman ilmu. Jadi ngendikane pangeran. Hadis kutsi, barang sing tak haram lo akan menjadi haram, barang sing tak halal lo akan menjadi halal. Kenapa butuh otoritas Tuhan, sementara dalam hukum dunia tidak ada transaksi? Karena hakikatnya Tuhan lah yang atur ini semua. Umpama transaksi manusia bisa menghalalkan keharaman, itu demenan mbek lonte ra halal. Ngomong wis oleh. Paham ya? Mestinya kalau transaksi antar manusia cukup, dia demeni lonte, ngeloni lonte itu halal. Bukan transaksinya selesai perdagangan ya selesai. Tapi sing duwe lonte iku ngaramno rupane pengera. Pak. Lebih tengah. Kalau orang sekuler kan bilang lu sing duwe barangnya ora ya halal wae, iso sing duwe barangnya pengera. Kulo janji tentang pangeran, kulo ini panjang janji gambar tentang pangeran. Bahwa pas kulo Mekah tugas kitab. Kulo tugas kitab ini karena kitab ini dipakai oleh guru-guru saya. Termasuk kulo pas Mekah ngaji Galan Putaran Islam Muhammad ngaji kitab ini Hayatus Warga. Kitab ini 3 jilid ya. 3 jilid pertama tentang wasaya Rasulullah mulai sejarah dakwah antos Fathu Mekah. Tarikh kedua tentang sahabatnya Nabi Al-Mubadin. Terus tarikh ketiga tentang khutubatun Nabi, khutbah-khutbahnya Nabi, mawaidul Nabi. Ya. Ini pas kulo tidak begini kemis kulo waca tentang mau'idatul Umar kalian Ali. Saat niki akad, niki mau'idatul Nabi ya, tentang nasihat-nasihat Nabi. Jadi yang ketiga itu kumpulan mawaidul Nabi nasihatnya. Ini termasuk karena kitab ini kitab nukil, kitab menukil dari Marojek yang mutabar. Dan beliau sebagai seorang ulama jujur secara riwayat kata sini wa Abdullah Ahmad an Iyad bin Himar al-Mujanab si. Jadi karena bisa dipertanggungjawabkan. Terus terakhir ditakrir secara akademik wa akhrajahu aidan Muslim wa Nasa'i kaza fi tafsir li Jinawa kasir. Ini secara otoritas ilmiah berarti akurat ya, karena riwayat yang dipakai diriwayatkan Ahmad dan diakui oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i dan oleh mutaakhirin didokumentasi oleh Ibnu Katsir. Jadi walhasil ini meyakinkan cara teori akademik meyakinkan. Isi dari riwayat itu adalah hadis Inna Rabbi amaroni anu alimakum mimma jahiltum. Ini rumah tenan ya. Allah ngutus aku dari kanjeng Nabi supaya mengajarkan kamu atas apa yang kamu tidak tahu. Jadi lucunya dawuh Nabi lo maknane halal. Setiap harta yang saya kasihkan sama hamba-hambaku, kata Allah itu tak halal toh. Jadi kok tenan ya. Iku nak wong alim sensitif, wong alim sosial lagi. Ora wong alim sing masjid sing uper, wong alim napa? Sosial. Ana wong alim arah sosial ora iso ngalim. Mergo mesti sesat, napa? Sesat. Dunya sing tak kena kawulaku, iku tak halal no. Ana kata istilah tak halal no, ora kok halal alami tapi tak halal. Ini rumah tenan. Nah, cara Mu'tazilah, ketika aku tuku mobil, duwe mobil, nganggo mobil itu halal. Nah, cara ahli sunnah boten. Pokoke dunya kabeh ning dunya niki haram terus.
Sampai ana otoritas ke pangeran, Allah darani niku napa? Halal. Niku ana tenan. Mulane halalun itu cara kula master di makna maf'ul di halalno. Niku ana berarti. Kula nu gak pengalaman sosial ya. Saya itu baca ribuan hadis. Niku nabi nak dawuh kula wingi pas ngaji kemis kondo. Dunya luas sing mbok akati syarat, aku gak mungkin halal tanpa dihalalno pangeran. Kula ke kemis nyontok kabeh sumur. Ngendikane Nabi annaru mustariku nabi salasatin. Manusia itu istirah. Berposisi sama, berderajat sama dalam masalah satu filmah, masalah nomor air. Kalau nyontohnya ngeten ya. Sumur itu misalnya saya punya uang. Tuku sumur tenggene Ruhin 10 meter persegi. 10 juta. Secara syariat nasional maupun syariat agama itu milik saya. 10 meter persegi. Dan ketika saya bikin sumur, maka sumur saya. Berarti air yang di situ yang paling berhak saya. Ini dalam hukum yang kelihatan mata. Tapi kenapa Nabi tetap bilang kalau urusan air tetap milik semua orang? Kalau saya jenengan penggaling ngoten, bener pangeran halal banyu ning kono mergo otoritas pangeran darani banyu ku halal kanggo sampean. Lah kenapa demikian ya? Secara teori geologi maupun teori manapun, air yang sekarang di sumur kamu itu tidak ada jaminan bahwa air itu hanya dari seputar 10 meter di tanah kamu. Bisa berkilo-kilometer dari seputar tanah kamu. Lalu itu tujuh-tujuh WM ya jalan. Bisa wae tanah ning gonem iku mau singgahan air, tapi asli airnya kok tanah Pak Fuad, tanah Ruhin. Paham ya? Iku ketok, halal itu nya kudu gantung ibine Allah, kamu tidak bisa, karena mesti terkait. Waktu aku ngomong santri ke Ruhin ini, tak ngomong dia nurut. Melayu malam itu nurut. Tapi si aneh nurut Ruhin kan berkata dia motor. Kadang utangan, sing utangi orang ikhlas. Paham ya? Dia kelar khidmah aku mergo kelar mangan. Kelar mangan santri mergo dicacai walimu. Orang ini so gantungku ngomong santri salam, aku bodai gelem lah, nak tanpa dikirim wong tuane, monolong lah. Rukin sakit aku nak rono sing utani sudah motor ya iso bisa. Sebab itu untuk halal saja butuh otoritas dihalalkan. Ini kearifan, apa? Halal itu butuh di. Tidak bisa kita halal sendiri karena menyangkut haknya orang tua. Momennya di pangan SBY, pangan JK malah karuan duit rakyat, pangan DPR malah bulan menayu. Untuk halal nunggu kinerjanya sesuai fasilitas. Kayak aku loh halale gampang, untuk sithik ngamale akeh. Iku halale gampang. Lha kok kan kula niku seneng. Nyai rapati keramat itu seneng. Dadi ngamale akeh, entuke napa? Sithik. Iku enak rondo niku enak. Lan kula tak latih urip dhewe anu tak latih. Dadi halale iku gampang. Lha kula biasa ngomong tentang wali murid, nak dosowan kula pas saleh bapak. Hormat kula sedengan mawon. Dadi kula ngamale kathah tak tintuke napa? Jadi orang pati nyerempet nopo haram. Sebab ini kalau matur malih. Kulo nu berkali-kali menyelesaikan sengketa tentang kampung kulo di perkara sumur. Iya sudah di kalau musim kemarau itu banyak sumur yang kering. Kemudian ada sumur milik orang tertentu yang airnya melimpah. Kalau orang lain pakai kadang geger. Kalau kadang di zaman Nabi itu khusus air itu milik bersama. Bahwa yang punya tanah lebih punya otoritas itu iya karena punya tanah. Tapi air itu kan bisa mengalir dari mana saja. Sumbernya dari tanah siapa saja. Sebab itu Nabi Dawud untuk air itu milik orang banyak. Ya, milik orang apa? Banyak. Termasuk wal usbi wal kalak. Termasuk hutan. Kalak terusan ini hutan. Orang pria itu namanya hutan bangunan. Dan ini penjaman ilmu. Jadi ngendikane pangeran. Hadis kutsi, barang sing tak haram lo akan menjadi haram, barang sing tak halal lo akan menjadi halal. Kenapa butuh otoritas Tuhan, sementara dalam hukum dunia tidak ada transaksi? Karena hakikatnya Tuhan lah yang atur ini semua. Umpama transaksi manusia bisa menghalalkan keharaman, itu demenan mbek lonte ra halal, ngomong wis salat. Paham ya? Mestinya kalau transaksi antar manusia cukup, dia demeni lonte, ngeloni lonte itu halal. Mergo transaksinya selesai perdagangan ya selesai. Tapi sing duwe lonte iku ngaramno rupane pengira.
Demi tentang kalau orang sekuler kan bilang lu sing duwe barangnya ora ya halal wae iso sing duwe barangnya pengen. Lho makanya kula mau balik matur. Ulama kula niku orangnya modern, tapi kula dadi iling-ilingan ulama sing isih normal, isih orisinil. Ciri utama ulama itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Nah, sampai ketemu pangeran selamat itu sampai jadi ulama tergusur oleh hukum apa? Sosial. Terutama yang diciptakan hukum-hukum positif. Kalau menurut hukum positif, sebuah transaksi yang saling merestui, saling mengiyakan, ada MOU, maka halal. Berarti kalau hukum positif, lanang mbek wedok ada transaksi jelas yang halal. Dan negara tidak boleh mengotak-atik karena juga sama. Tapi hukum agama tidak bisa. Kalau itu bentuknya perzinahan, ya tetap Allah punya otoritas bilang haram. Makanya kalau bolak-balik matur, kesalahannya kita akan tergusur oleh hukum sosial. Kalau bolak-balik matur kampanye, ulama atau semua orang Islam, orang mukmin itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Kalau tergusur, iman itu nanti hilang. Iman nanti apa? Hilang. Ya misalnya kalau bolak-balik nyontok lama nak numpak bis atau numpak angkot aturan tulis. Kalau Anda ingin disegani maka segannya sama orang lain. Kalau ingin disopani, sopan sama orang lain. Allah dibuat. Sehingga kayak hukum disopani, sopan santun, interaksi sosial, jadi hukum apa? Padahal harusnya seperti dawe Nabi, maka nayu minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim lebaru. Bahwa kita mulyana tonggo karena perintah Allah, mulyana tamu karena perintah Allah. Nah kadang-kadang tonggo ujian kalau ya masalah ngurus sampai pengiran orang wong iku. Nah ini ngaji kemis kalau cerita ini pulau bulan-bulan cerita ini ngaji kemudian ini. Yang ikhya ono cerita Ahmad bin Hanbal bidang kanom. Ya Ahmad kum ila baiti, mbok dolan tenggen dulu. Imam Ahmad ono. Bareng ngarep mai dijuder dua gitu. Imam Ahmad balik. Bareng balik celok meneh ya Ahmad kum ila baiti. Warane dijuder meneh. Balik meneh nganti ping 3. Ya santai Pak Ahmad, ya asik kan. Jadi kalau takut, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Kenapa Anda tidak marah? Ya Ahmad, lah kok ngamuk betul? Ya aku tekan dengan Amra, kalau keluar tempat urusan itu pengeran sampai buku. Pengeran utus aku, apa uang? Aku ya seneng aja nuruti perintahnya. Pengeran, aku rasa urusan kue. Lalu aku sih tak punya ibu sampean. Jadi cek gue ngantuk, cek kita kesek, cek angop, aku udah diurusan mbak gue. Aku mulang ya asik kayak urusanku kayak pangeran ngutus, wong alim kudu mulang. Ya aku asik kayak, nanti kecewa. Berat Mustafa untuk ngomong ya. Tapi urusanku mbak pangeran. Nanti itu aku ngotot urusannya mergoyuk miru billahi wal yaumil akhir. Kita tergusur sama hukum sosial, tapi tonggo nak jadi, ngaji berkat nak diberkati. Ya akhirnya kita kapitalis. Jadi paham kan ya, aku atau urusan berukan bemus, urusanku bek pengen. Kena aman urip ngoten merdeka kurun, napa? Mana kalau nyai buat dewa sih kan, urusan ada pemeran kerja ya. Aku rabi urusan beku, urusanku bek napa? Pangeran ngutus aku apik deh to. Lho ya wis aku ya asik ae. Lha wis ceker-ceker ndak ana oleh ceker ya aku asik ae. Pengurusanku ben apa? Nabi Muhammad gimana? Beliau dakwah disakiti, di apa ya tak merasa sakit. Beliau tak dakwah dihujat, mau dibunuh, diteror, dimapa-apakan seorang kanjeng Nabi. Dengan demikian saya melakukan perintah Allah dan aku untuk ganjarannya Allah. Ini nyaman kanjeng Nabi. Malah istilah pangeran untuk kanjeng Nabi dan para sahabat disebut wa'udhu fi sabili. Mereka sakit karena demi aku dalam jalanku. Dan aku loro kan ora ati perkara gengsi, emosi, perkara dendam. Loro ati ra senengi pangeran iku mlebu kulbu biru itu. Mata ya emosimu ya. Ora mlebu wa'udhu fi sabili. Alladzina amanu wa wa'udhu fi sabili wa qatalu bisa itu karena Allah, kayak Nabi Muhammad mau diusir siapa pun Nabi ya santai ya enjoy, merosot dalam perintah Allah. Coba kalau kamu sakit karena gengsi, Ija'al alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatan jahiliyah. Sale rukin aku kiai ini enggak dihormati. Wah lara hati, kul mutu biwai.
Paham? Ini penting banget. Sebab itu orang-orang, terutama orang Islam, ya orang mukmin, jangan tergusur. Iman kepada Allah itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Kulo nu sering ditakoki bojo kulo, Gus kulo nu kepengin panjenengan ngamuk kulo sempurna. Kulo ge sering salah, itu mau perkara apa? Ngaku rapi dikon pangeran, aku salah kang kabar sing ngongkon pangeran. Aku ora tau diurusan kowe. Kan aku kamu piye? Aku untuk bojo ya wis syukur. Wong salah ana masalah, aku sabar kok digajar pangeran. Engko ngempet emosi digajar pangeran. Wis ben. Ya ora tersinggung. Ora lho ngakoni percaya pikiran tersinggung biasa. Mun sampeyan sing syukur iso tak baptis. Lha nek cara itu pangeran wis baptis, sibgo Allah mat asal minawa napa? Sibgo nek kuno anane dicelok cara bahasa nasionale di napa? Dibaptis. Maka ayat itu turun ketika sahabat bertakwa ya Rasulullah, kalau orang Nasrani itu kan punya air kuning untuk membaptis. Kenapa Islam tidak ada? Terus dari Quran sih, kata Allah. Jadi dibaptis ya, kata Allah, bukan asal minawa napa? Nah, pembaptisan pertama adalah kita terbiasa menta'alluqkan, menggantungkan semua urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hukum sosial yang berjalan ya variasi hidup saja. Kadang diuring-uring wong, disalah-salahin wong mau variasi, tapi itu tidak mengganggu kenyamanan kita hubungan dengan Allah. Sehingga kita masuk kategori walladzina amanu asyaddu hubbal ya. Nah, cara hikam luwih sermen. Al-mu'min yushiru sana ala wa min ayakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati mukmin sing sibuk muji pangeran, lali bakat awake dhewe. Ayo nek kowe emosi perkara tersinggung bakat pangeran tambah bakat awakmu. Kowe tersinggung bakat pangeran tambah bakat awakmu dhewe. Sampai. Jadi kowe tak dijejer tangga, dijejer apa yang umurane tangga perintah pangeran. Dene delok tangga kok kecewa Gusti jenengan ngutus kula mbak ketok gitu. Nah, kalau biasa, kayak kecilan biasa di tonggo-tonggo undangan. Wah, kalau buatan barisa kalau buatan buruk. Jadi saat ini undangan teng daerah Kulon bermagrib. Kenapa barisa gua mesti buatan teko. Bermagrib teko biasa berteko. Kadang sing di rumah, Gus, mungkin itu siang-siang goreng bibi. Rasa di surong. Aku seneng. Kok sakit seneng? Sampai dari pangeran atau apa itu tonggo sampai. Aku seneng. Saat ini kita ditarik atau nak sih ini kita, ngomong sering elang pengiran enak cangkem semua. Mulai kian santai, tapi itu memang gitu. Kalau kata ulama itu melatih diri untuk menyepelekan haqaratud dunya. Mereka ngendikan dengan Nabi dunya iki la tajinu indawa dan abau. Sak suwiwine nyamuk botenan. Pane wong iku kudu pinter. Nek ora pinter agama kudu pinter ilmu umum. Kalau bumi rak budi, kalau manusia rak medeni. Saya kalau sistem tata surya tak galaksi, bumi tak nyamuk. Kena nyempel ana dunia ora iso mergo ora apa hadis lata dene dawa janakan apa? Tak ikutin. Cara pangeran dunia kaya sak nyamuk. Misalnya kira paham hadis itu, cobalah paham secara sains. Bahwa menurut sistem tata surya, bumi itu planet paling kecil. Tapi jika kena dunia ora iso mlete. Di urusan dunia sepeh. Orang, jadi masalah be tangga sini Kurtubi bingung era karuan golek bola, musuhan be wong sitok kok golek bola. Iku yo lagi manusia, jadi wong mukmin kok di musuhan tangga sitok gegere gak. Ya gegere padha cilik itu karena ada gegere gak. Terus aku nak sing kiai padha kiai tukaran sitok matur pangeran, sitok matur pangeran ana sing dilapori padha bae dame wae. Wong kira-kira sing dilapori ya apa? Ya kula nanti ditantang ngoten. Gus, jenenge ada wanita tenan misale kula jajal tak izin saya bilang izin saya itu kamu kodho apa. Iki kodho pangeran malah di siabar pangeran. Foto-foto pangeran nyembadani kuwi arep nyembadani aku. Ya masalah izin saya aku laporan ning pangeran. Foto-foto pangeran nyembadani kuwi nyembadani aku. Karena aku mati sing mulang Quran sono, itu mati akeh. Paham ya? Jadi untuk halal itu keluar ngono. Sebab itu madhabnya ahli sunnah, akal itu tidak berperan dalam menentukan halal dan haram. Juga tidak berperan dalam menentukan barang itu baik atau buruk. Mu'tazilah dalam hal ini yang kepleset. Karena Mu'tazilah percaya akal, kata Mu'tazilah akal itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kesalahan Mu'tazilah kayak hukum positif.
Misalnya dalam transaksi jual beli. Tentu hukum positif mengatakan semua transaksi yang disetujui kedua belah pihak maka halal. Kalau demikian halnya gimana kalau kedua belah pihak itu urusan seks? Paham ya? Apa kamu halalkan karena punya barang tidak boleh? Malah menawarkan. Paham ya? Keliru sekali itu hukum begitu. Tetap otoritas tertinggi kagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi pihak setuju ada hukum Allah haram ya tetap apa? Sama seperti kedua belah pihak gak setuju nak cara Allah halal ya napa? Halal. Contohnya dalam fikih misalnya wali musbir. Seorang bikron itu nggak boleh menentukan nasibnya dapat siapa. Walinya punya hak isbar, gitu. Fikih walinya punya hak apa? Isbar. Berarti ketika ada hak isbar si gadis ini kan nggak punya pilihannya sendiri, tapi yang lanang untuk halal ngeloni. Mereka dinikahkan oleh wali yang punya hak isbar. Padahal sudah ada gadisnya tidak mau. Itu kan berarti dua belah pihak nggak mau, tapi tetap halal karena dalam hukum Allah dihalalkan, paham ya? Dalam konteks bikron yang masih pakai wali napa? Musbir. Banyak contoh-contoh yang menurut orangnya tidak halal tapi halal. Karena Allah telah merestui halal. Misalnya ghanimah. 10 mimma ghanimtum halal. Ghanimah tentu harta yang sing duwe ora oleh. Perang ora musuhan. Bareng kalah dunyane kita itu sing duwe ya ora oleh. Tapi sing duwe kan menungso lha sing dari pangeran, tapi ora oleh Allah yo kok kabeh menangan. Pangeran ora kalah. Lha mungkin kok lima sing duwe itu ora. Mboten, tapi sing duwene duwe ri. Itu besar. Apa? Besar. Nah, malah iki penting ora sampean takon hadis ngene kok hebat. Kulo malin lah hal pribadi napa? Halal. Jadi untuk halal butuh otoritas dari itu. Tuh, halalun itu dihalal.